Akan membahas tentang kitab Injil. Ya. Kitab Injil secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik. Ya, secara bahasa, Bapak ulangi, Injil berarti pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Ini arti secara bahasa, ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi sama dengan kitab Taurat tadi, kitab Zabur, dan juga ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, pada intinya adalah mengesahkan Allah, mengajak umatnya untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Di dalam Al-Quran, di surat Maryam, ya, surat Maryam ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 30. Anak-anak, secara garis besar atau secara umum, kitab Injil berisi satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi dalam hal ini, Yesus atau Isa itu bukan anak Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat atau kitab sebelumnya. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Artinya kehadiran Rasulullah SAW itu juga sudah dikabarkan oleh Allah melalui kitab Taurat, juga melalui kitab Injil. Kitab Injil sekarang, nah, gimana Pak dengan kitab Injil yang sekarang itu? Apakah itu masih kitab Allah? Maka kitab Injil yang sekarang itu berbeda dengan kitab Injil yang asli. Kenapa? Karena Injil yang sekarang itu disusun oleh Matius, Markus, Paulus, dan Yahya. Kemudian Injil itu disebut atau dinamakan menurut pengarangnya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Lalu bagaimana dengan isinya? Ternyata isinya banyak yang sudah berubah dari yang asli. Makanya sampai sekarang untuk mencari kitab Injil yang asli itu tidak ada. Ada Injil, ya, yang condong kepada kebenaran dan condong hampir sama dengan Al-Quran, itu adalah Injil Barnabas. Di mana di dalam Injil Barnabas itu ajarannya satu, Yesus tidak disalib, karena yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan, tapi Rasul Tuhan atau utusan Tuhan. Yang ketiga, putra Ibrahim yang dikorbankan atau disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Ini yang ajaran atau kitab Injil yang hampir atau condong sama dengan Al-Quran, namanya Injil Barnabas. Tapi dalam kenyataan sekarang Injil Barnabas ini tidak dipublikasikan dan tidak dianggap oleh kaum Nasrani. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab yang harus kita imani, adalah yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa anak-anak?
kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir atau nabi penutup. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi pembacanya, dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Inilah salah satu kelebihan dari Al-Quran, karena ketika Al-Quran kita baca, walaupun kita tidak paham artinya, maka itu sudah dianggap ibadah. Bahkan membaca Al-Quran itu setiap huruf dihitung 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak, maka kalian sudah mendapatkan 190 kebaikan. Karena kata atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Apa firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Quran itu? Hal ini terdapat di surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 3. Ini dalil Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada berbagai cara. Satu, ya, caranya malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Malaikat Jibril maksudnya ini, karena yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara gemuruh lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya, atau malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan wujud asli beliau sebagai seorang atau sebagai malaikat. Lalu apa manfaat Al-Quran itu diturunkan bagi umat manusia secara berangsur-angsur? Nah, ini sebuah pertanyaan, anak-anak. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa Al-Quran itu, ya, diturunkan oleh Allah itu dua kali, ya. Yang pertama dari Lauh Mahfuz kepada langit ke langit dunia itu secara sekaligus. Tapi kemudian dari langit dunia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, ya. 13 tahun ketika di Mekah, 10 tahun ketika di Madinah. Lalu apa manfaat dari diturunnya secara berangsur-angsur ini? Yang pertama, satu, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, biasanya sesuai dengan sebuah kejadian. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sehingga menjadi sebuah solusi. Yang ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi begini anak-anak, ya, antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat, atau jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah. Maka inilah manfaat dari kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Baik anak-anak, lalu apa sih isi dari
Al-Quran itu sendiri, secara garis besar kalau kita lihat dari kuantitasnya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, ya. Lalu bagaimana dengan isi Al-Quran atau secara kualitas? Maka secara garis besar Al-Quran secara kualitas itu satu berisi tentang akidah. Nah, tentang akidah itu tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Yang kedua syariah, ya, atau ibadah, baik itu ibadah maupun muamalah. Yang ketiga akhlak, dan yang keempat Al-Quran itu berisi kisah-kisah dari orang-orang terdahulu yang mampu atau bisa kita jadikan contoh dalam pembelajaran kehidupan kita, ya. Itulah isi dari Al-Quran. Lalu bagaimana atau apa fungsi kita beriman pada kitab-kitab Allah itu? Fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Iman kita lebih mantap lagi. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Jadi kalau kita beriman dan meyakini tentang kitab-kitab Allah, maka kita selalu berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, kita bertambah taat beribadah kepada Allah dengan benar. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Serta yang kelima, kalau kita beriman pada kitab-kitab Allah itu akan bersikap optimis dalam hidup. Tahu nggak bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah itu? Bagaimana kita cara mengimani Taurat? Bagaimana kita mengimani Zabur? Bagaimana kita mengimani Injil? Dan bagaimana kita mengimani Al-Quran? Nah, ini harus kita paham anak-anak, ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kalau kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah satu, kita harus yakin betul bahwa itu adalah kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya sebagai petunjuk bagi umatnya. Jadi umat Rasul-Rasul itu, umat nabi-nabi itu. Yang kedua, kitab-kitab Allah itu diturunkan sesuai dengan zaman diturunkannya. Jadi sudah tidak relevan lagi dengan sekarang. Artinya kita tidak boleh mengamalkan ajaran-ajaran Taurat, Zabur, dan Injil itu. Kenapa? Karena sudah ada kitab terakhir, yakni kitab Al-Quran. Karena salah satu Al-Quran fungsinya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi intinya begini anak-anak, kita wajib yakin kalau Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Cuma kita tidak boleh mengamalkan isi-isinya. Sedangkan iman pada Al-Quran, di samping kita yakin bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kita wajib untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu, ya. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu. Inilah perbedaan keimanan kita kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan cara beriman kita kepada Al-Quranul Karim. Ya, itu anak-anak, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Berarti saya anggap sudah paham semua ya anak-anak? Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham semua, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat buat kita, menambah ketebalan iman kita, menambah keislaman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah, yang akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Dan
Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.